warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali untuk pembelajaran kali ini mengenai kebutuhan dasar manusia. Kali ini kita akan membahas mengenai farmakologi ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan dan juga tentang dosis obat. Nah, untuk pengelompokan dan dosis obat ini, nanti saya akan menjelaskan mengenai tentang bagaimana sih sebagai seorang perawat, kita harus mengetahui prinsip pemberian obat kepada pasien, kemudian kita juga harus mengenali, kita harus tahu sebagai seorang perawat tentang logo-logo kemasan pada obat. Nah, kemudian nanti kita juga akan berlatih ya bagaimana cara untuk menghitung dosis obat pada pasien, baik itu dosis obatnya adalah per oral maupun nanti kita akan belajar tentang perhitungan dosis untuk yang injeksi. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang prinsip pemberian obat dulu ya. Ini yang mesti kalian pahami untuk prinsip pemberian obat, karena sebagai seorang perawat nantinya kalau kalian dalam melakukan sebuah implementasi kepada pasien, kalian harus mengerti tentang 6 prinsip benar dalam pemberian obat. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu kita harus benar nama pasien terlebih dahulu. Jadi ketika kita akan melakukan sebuah tindakan pemberian obat kepada pasien, baik itu obat oral maupun obat injeksi atau maupun obat topikal, kita harus tanyakan dulu apakah nama pasien yang akan kita berikan obat itu sudah betul atau belum. Kemudian yang kedua, kita harus benar ya tentang dosis obat. Jadi dosis obat ini sangat penting karena kenapa? Sebagai seorang perawat nantinya kan tugas dokter itu memberikan berapa orderan dokter ke pasien. Tetapi nantinya kita yang akan memberikan injeksi kepada si pasien tersebut atau dalam bentuk oral kepada pasien tersebut. Makanya kita harus tahu juga dalam cara perhitungan untuk dosis obat kepada si pasien. Kemudian selain benar dosis obat apalagi? Yaitu benar obatnya. Jadi obat yang kita berikan kepada pasien kira-kira sudah sesuai dengan order dokter atau belum? Tidak mungkin kan kita sebagai seorang perawat seharusnya dokter memberikan order itu adalah misalkan cefotaxim, tapi kita berikan obat-obatan yang lain. Nanti itu juga bisa berakibat fatal kepada si pasien. Bukannya menambah untuk berefek pada terapi pada pasien, tapi malah menambah masalah yang lain. Kemudian selain benar obat, kita juga harus benar cara pemberiannya. Nih, kita harus benar cara pemberian. Nanti akan saya jelaskan tentang cara pemberian obat. Kemudian benar waktu. Benar waktu ini berkaitan dengan kira-kira dalam pemberian obat-obatan kepada pasien itu dilakukan berapa kali sih dalam sehari. Misalkan pemberian paracetamol karena pasiennya mengalami demam, atau pemberian Sanmol kepada si pasien 3 kali 1 hari. Ya, waktunya kalau misalnya 3 kali 1 hari ya disesuaikan. Kalau misalnya dia 3 kali dalam pemberian, berarti dalam 1 kali pemberiannya jangka waktunya adalah 8 jam, jadi pagi, siang, dan juga malam. Kemudian yang terakhir adalah benar dokumentasi. Nah, ini sangat penting. Karena apa? Karena benar dokumentasi ini adalah sebagai bukti bukti legal bagi seorang perawat yang nantinya akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena kita sebagai seorang perawat itu harus memiliki apa? Harus memiliki bukti. Nanti sewaktu-waktu kalau misalkan terjadi problem terhadap permasalahan pada pasien, itu kita sudah ada bukti pertanggungjawabannya lewat apa? Lewat dokumentasi. Salah satunya kalau misalkan sebagai tugas seorang perawat, yaitu kita akan menulisnya dalam asuhan keperawatan. Oke, saya akan bahas satu-satu mengenai benar cara pemberian dulu ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara dalam farmakologi, dalam keperawatan, untuk cara pemberian obat itu dilakukan di beberapa tempat. Untuk yang pertama,
Cara pemberian obat bisa dilakukan melalui oral atau melalui mulut. Ini adalah obat-obat yang berbentuk tablet maupun kapsul. Kemudian ada lagi pemberian obat melalui sublingual. Sublingual ini adalah pemberian obat di bawah lidah. Contohnya adalah ISDN atau isosorbik dinitrat, salah satu obat-obatan yang biasanya diberikan pada pasien-pasien jantung. Kemudian ada bukal, kemudian ada rektal. Nah, rektal ini biasanya diberikan di daerah sekitar anus atau dubur. Kemudian ada vaginal. Vaginal letaknya di mana nanti pemberiannya? Ya, di dalam vagina. Jadi biasanya obatnya akan diberikan di vagina atau di saluran serviknya. Contohnya apa? Pada pasien-pasien dengan penderita kanker serviks biasanya juga diberikan obat melalui pervaginal. Kemudian topikal. Topikal yaitu pemberian obat di mana pemberian obatnya? Yaitu di kulit. Kemudian ada injeksi ya, ada pemberian obat melalui injeksi. Kalau misalkan pemberian obat melalui injeksi itu ada beberapa, yaitu ada intramuskular atau disebut dengan IM biasanya. Kemudian ada intravena atau yang disebut dengan IV. Kemudian ada subkutan atau SC. Kemudian intrakutan atau IC. Nah, di sini sebagai seorang perawat kamu harus tahu dulu nih cara yang kalian akan lakukan dalam pemberian obat kepada pasien itu harus sesuai dengan caranya, dengan metodenya. Karena kenapa? Kalau misalkan nih kalian, ini ada contoh ya, salah satu betametason. Betametason adalah topikal, obat topikal. Tidak mungkin kalian obat topikal nanti diberikan ke oral. Kemudian untuk yang pemberian obat melalui injeksi ataupun yang lainnya, terus bagaimana ya untuk reaksinya? Apakah lebih cepat melalui injeksi ataukah cepat misalkan melalui oral atau sublingual, bukal, rektal, vaginal, topikal? Jadi kalau misalkan bahas mengenai seberapa cepat sih untuk reaksi obat kepada si pasien, jadi reaksi obat itu akan lebih cepat kalau misalkan dia berada langsung masuk ke dalam pembuluh darah si pasien. Contohnya apa? Contohnya adalah intravena. Kalau misalkan oral bagaimana? Oral mungkin bisa bereaksi, cuma dia nggak lebih cepat dibandingkan dengan si intravena, karena oral nanti harus masuk melalui sistem pencernaan terlebih dahulu, harus melalui proses metabolisme dulu, baru nanti akan masuk ke dalam pembuluh darah dan akan masuk ke jaringan sel dan akan aktif di situ. Jadi prosesnya itu agak sedikit lama ketimbang dia diberikan secara intravena. Kalau misalkan ada nih pasien yang diberikan obat lewat rektal atau lewat rektum. Nah, itu biasanya obat-obatan golongan suppositoria yang diberikan. Kenapa sih kayak obat-obatan yang orang yang sudah mengalami hipertermi yang panas tinggi, suhu badannya lebih dari 40 derajat Celcius, dia diberikan obat-obatan melalui rektal lewat anus. Kenapa alasannya? Ya karena di rektal atau anus itu terdapat banyak sekali pembuluh-pembuluh darah, sehingga tujuan daripada diberikan obat lewat rektal itu supaya lebih cepat untuk absorpsinya, penyerapannya. Sehingga diharapkan apa? Sehingga diharapkan nantinya demam pasien akan lebih cepat turun. Oke, kalau misalkan untuk injeksi intramuskular itu maksudnya apa? Injeksi intramuskular itu maksudnya adalah injeksi yang diberikan itu kita menyuntikkan di bawah di jaringan otot. Jadi ketika kita menyuntikkan atau menginjeksi si pasien itu letaknya ada di jaringan otot. Kalau misalkan intravena ya di pembuluh darah vena. Jadi dia langsung masuk ke pembuluh darah vena. Kemudian kalau subkutan itu artinya injeksi yang dilakukan di bawah kulit. Kalau misalkan intrakutan berarti injeksi yang dilakukan di bawah jaringan kulit.
Saya ulangi lagi, kalau misalkan intramuskular yang namanya muskulus dari kata muskulus. Muskulus adalah otot, berarti dia di jaringan otot. Kalau misalkan IV intravena berarti dia adalah di pembuluh darah vena. Atau subkutan di bawah kulit. Contohnya apa subkutan? Biasanya injeksi-injeksi ini digunakan pada pasien-pasien DM, yaitu injeksi insulin. Kemudian kalau misalkan intrakutan itu adalah di bawah jaringan kulit. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan orang yang pertama kali masuk ke unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat, kemudian dia harus disuntikan injeksi antibiotik, biasanya akan dites terlebih dahulu ya, tes alergi, tes montok. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah si pasien ini mempunyai riwayat alergi penggunaan antibiotik atau tidak. Kalau misalnya nanti ada tanda kemerahan, kemudian gatal-gatal, berarti pasien tersebut memiliki riwayat alergi. Jadi tidak akan diberikan obat-obatan jenis antibiotik tersebut. Oke, lanjut ke logo ya, logo kemasan obat. Nah biasanya, ini kalau misalkan kalian membaca nih ya, membaca di kemasan obat itu ada beberapa logo. Logonya apa aja? Logonya itu ada logo yang di luarnya ada lingkaran hitam, kemudian ada latar warna background itu berwarna hijau. Itu artinya obat itu adalah obat bebas. Jadi kalian bisa untuk membeli itu tanpa harus resep dokter. Obat-obatan itu bisa didapatkan di mana? Bisa didapatkan di apotek, pedagang eceran, maupun di toko obat. Kemudian ada obat bebas terbatas ya. Obat bebas terbatas itu adalah lingkaran hitam dengan latar biru. Jadi obat-obat ini termasuk obat bebas terbatas. Artinya apa? Jadi obat ini itu bisa diperoleh tanpa resep dokter dan bisa dibeli di mana saja, di apotek, pedagang eceran, atau di toko obat. Tapi biasanya obat-obatan bebas terbatas ini itu biasanya ada kode-kodenya. Ada kodenya, kodenya apa? Kalau misalkan kalian baca dengan seksama di logo kemasan obat itu nanti ada tulisan P nomor 1, kemudian P nomor 2, P nomor 3, P nomor 4, P nomor 5, P nomor 6. Itu artinya apa? Kalau misalkan kalian nanti membaca di logo kemasan obat dengan P nomor 1, itu artinya awas, itu adalah obat keras. Bacalah aturan pakainya. Kemudian kalau misalkan ada obat dengan keterangan P nomor 2, itu artinya awas, itu adalah obat keras, hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Jadi jangan sampai ya kalian nanti membeli obat bebas terbatas tapi kalian tidak membaca aturan pakainya. Jadi jangan sampai nanti seharusnya obat itu ditelan, obat itu harusnya dipakai untuk dikumur tapi kalian ditelan. Itu sangat membahayakan si pasien. Kemudian kalau misalkan ada keterangan P nomor 3, itu artinya awas, obat itu adalah obat keras, hanya untuk bagian luar badan. Kemudian ada lagi kalau misalkan ada logo P nomor 4, itu artinya awas, itu adalah obat keras, hanya untuk dibakar. Kemudian ada P nomor 5, artinya apa? Awas, itu adalah obat keras, tidak boleh ditelan. Jangan sampai kalian itu nanti ada obat mau diberikan kepada keluarga kalian mungkin, tapi kalian tidak membaca aturan pakainya, sedangkan kodenya adalah P nomor 5 dan ternyata udah ditelan, padahal itu tidak boleh ditelan. Nah itu sangat membahayakan jiwa seseorang. Kemudian ada P nomor 6, itu artinya adalah awas, obat keras, itu adalah obat wasir, jangan ditelan. Kemudian ada lagi, kalau misalkan dia ada logo obat yang lingkarannya berwarna hitam, kemudian ada tulisan K dengan latar belakang berwarna itu merah, itu adalah jenis obat keras, jadi tidak dijual bebas, harus dengan resep dokter. Kemudian ada obat dengan lingkaran berwarna merah, kemudian ada latarnya putih dan tengahnya itu ada bergambar palang merah. Nah ini adalah golongan obat jenis psikotropika. Jadi obat golongan jenis
psikotropika ini harus dengan resep dokter. Kalian tidak bisa membeli dengan kemauan sendiri. Kemudian ada obat yang seperti gambar tanaman, itu biasanya adalah jenis golongan obat jamu. Jadi obat-obatan ini termasuk golongan jamu, biasanya bisa diperoleh di mana? Ya di toko obat, warung maupun apotik. Oke, kita lanjut lagi membahas tentang jenis ya. Nah, ini ada beberapa jenis golongan obat yang mesti kalian pahami ya. Ada beberapa jenis golongan obat. Di antaranya yang kalian sering dengar ya, itu ada golongan obat antipiretik. Nah, golongan obat antipiretik itu adalah golongan obat yang digunakan untuk apa? Untuk penurun panas si pasien. Contoh-contoh obatnya apa aja? Contoh obatnya bisa Sanmol atau paracetamol atau ibuprofen. Tapi sejauh ini kalau misalnya untuk paracetamol, ibuprofen, Sanmol itu sebetulnya bukan hanya berfungsi sebagai antipiretik aja ya, tapi digunakan sebagai antipiretik analgetik. Jadi selain untuk mengurangi atau menurunkan demam si pasien, untuk mengurangi rasa nyeri si pasien. Jadi antipiretik analgetik. Kemudian ada golongan obat antihistamin. Antihistamin ini artinya golongan jenis obat yang digunakan untuk mengatasi reaksi alergi. Contoh obatnya apa? Ada chlorpheniramine malayat atau CTM, kemudian ada cetirizine, ada loratadine. Nah, itu biasanya obat-obatan yang digunakan dalam mengatasi masalah alergi si pasien. Kemudian ada obat golongan antiinflamasi. Antiinflamasi ini maksudnya adalah golongan obat yang digunakan untuk peradangan si pasien. Contohnya apa? Contohnya fenamin. Kemudian ada antidiuretik. Nah, antidiuretik ini adalah jenis obat yang digunakan untuk mengeluarkan cairan yang berlebihan di dalam tubuh melalui apa? Melalui urin. Jadi biasanya kalau misalkan pada pasien-pasien yang terjadi edema, itu biasanya akan diberikan furosemid supaya tidak terjadi edema pada si pasien. Contohnya pada pasien-pasien dengan diagnosa jantung. Kemudian ada lagi nih, kalau misalkan khusus untuk yang analgetik atau jenis obat yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri si pasien, itu biasanya kalau misalkan kalian nanti di rumah sakit ada itu yang langsung diberikan ke dalam cairan infus, namanya adalah tramadol. Itu adalah salah satu jenis obat golongan analgetik atau untuk mengurangi nyeri si pasien. Oke, kita lanjut ke dosis obat langsung ya. Oke, dalam pemberian dosis obat kepada si pasien, jadi yang perlu kalian perhatikan adalah berapa sih order yang diminta oleh dokter. Kemudian kalian harus tahu juga sediaan obatnya, kemudian bentuk obatnya, apakah dia obatnya jenis bentuknya adalah tablet, kapsul, atau dia bentuknya adalah larutan. Oh ya, saya sedikit jelaskan ya di sini. Tadi yang cara pemberian obat, sorry saya lupa. Di cara pemberian obat, nanti kalau misalnya itu ada injeksi, biasanya, ini saya perbesar ya, itu biasanya ada tulisan di kemasan obat, itu misalkan cefotaxim, misalkan IM_IV. Nah, kalau misalkan ada tulisan seperti itu, berarti cara pemberian obatnya adalah dia harus melalui intramuskuler atau intravena. Jadi kalau misalkan ada tulisan IM kemudian garis miring itu IV, jadi metode pemberiannya atau cara pemberian obatnya bisa dilakukan melalui intramuskuler atau intravena. Jangan kalian kalau misalkan logonya itu IM garis miring IV, kalian berikan dengan cara apa? Dengan cara SC. Itu sangat berbahaya untuk si pasien. Jadi ingat ya. Oke, untuk dosis pemberian obat,
dosis pemberian obat yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, adalah order dokter. Berapa sih yang diminta oleh dokternya? Misalkan 250 mg nih, 250 mg cefotaxim yang diminta untuk diberikan kepada pasien. Dan kalian harus mengetahui sediaan obat cefotaxim itu kira-kira berapa. Jadi kalian baca di kemasannya. Misalkan kalau cefotaxim itu dalam kemasannya adalah 1 gram per vial. Kemudian kalau bentuk obatnya kalian pasti udah paham ada bentuk. Nah, untuk bentuk obatnya sendiri itu ada jenis tablet, ada jenis kapsul, dan juga jenis larutan. Jadi kalian harus paham dulu nih untuk perhitungan berapa yang akan kalian berikan kepada pasien tentang bentuk obatnya. Oke, langsung ke contoh soal yang pertama. Ini pemberian obat kapsul ya kepada pasien. Jadi ingat apa yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah order dokter. Kamu harus tahu dulu berapa sih order dokter yang akan diberikan kepada pasien. Kemudian yang kedua, kamu harus membaca di dalam kemasan berapa kira-kira sediaan obatnya. Kalau misalkan di sini di contoh soal adalah berapa kapsul obat yang akan diberikan kepada pasien apabila nih order dokternya adalah 0,5 gram. PU itu maksudnya adalah per OS atau diberikan melalui oral. BID itu adalah diberikan 2 kali dalam 1 hari dengan sediaan obatnya berapa? 250 mg per kapsul. Jadi kalau di soal sudah diketahui, jadi untuk menjawabnya kalian tinggal mengetahui berapa order yang diminta oleh dokter. Kemudian kalian bagi dengan sediaan obatnya berapa dikalikan dengan jumlah per kapsulnya berapa, atau dengan order dokter dikalikan dengan jumlah kapsul atau tabletnya dibagi dengan sediaan obat. Jadi kalau misalkan bentuknya masih dalam gram, kalian harus konversikan dulu ya dalam miligram, karena sediaannya sendiri itu adalah 250 mg per kapsul. Jadi kalau 0,5 gram itu setara dengan 500 mg. Jadi hasilnya akan menjadi 500 mg karena order dokternya adalah 500 mg dikalikan dengan jumlah kapsulnya atau tabletnya berapa? 1 kapsul. Karena di soal sudah dijelaskan bahwa 200 mg per kapsul. Jadi dikalikan dengan 1 kapsul dibagi dengan berapa? Dibagi dengan sediaan obatnya. Jadi per kapsul tadi isinya adalah 250 mg. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya, didapatlah hasilnya adalah 2 kapsul. 500 dikalikan dengan 1 dibagi dengan 250. Jadi 2 kapsul atau 500 kalian bagi dulu dengan 250 dikalikan dengan 1. Hasilnya sama, 2 kapsul. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah ini contoh obat sediaan tablet ya. Contoh obat sediaan tablet. Jadi ada soal nih. Jadi berapa tablet yang akan diberikan kepada pasien apabila dokter menginstruksikan untuk memberikan kodein sulfat sebanyak 1 GR. 1 GR itu adalah 1 grain ya, bukan 1 gram. Jadi kalau gram itu biasanya simbolnya adalah G, bukan GR. Kalau GR itu adalah grain. Jadi 1 grain. PU start itu artinya adalah diberikan melalui oral. Kemudian start itu artinya segera. Sediaan obatnya di sini diketahui adalah 30 mg per tablet. Jadi dalam 1 tabletnya itu terdapat komponen kodein sulfatnya sebanyak 30 mg. Kalau soalnya seperti ini, kalian harus ubah dulu nih. Tadi untuk yang 1 grainnya kalian ubah dulu ke bentuk miligram. Jadi 1 grain itu kalau dikonversikan menjadi 60 mg. Jadi kalian tinggal masukkan aja, rumusnya tetap sama. Jadi order dokternya berapa dikalikan dengan jumlah per kapsul atau tabletnya dibagi dengan sediaan obat. Jadi kalau kalian masukkan rumusnya berarti 60 mg dikalikan dengan 1 tablet dibagi 30 mg. Dapatnya adalah 2 tablet. Jadi kalau misalnya dokter memerintahkan kamu harus memberikan si kodein sulfat di 1 grain, berarti kamu akan memberikannya sesuai dengan sediaan berapa? 2 tablet. Oke, lanjut ke
contoh yang ketiga ya. Lanjut ke contoh yang ketiga, ini adalah contoh sediaan obat sirup. Nah, sekarang contoh obat sediaan sirup. Ini ada diminta menghitung berapa mililiter obat yang akan diberikan kepada pasien apabila order dokternya ini memberikan ampicillin ya. Ampicillin dia sediaannya sirup 100 mg. Jadi dokter mintanya diberikan kepada pasien 100 mg. PO sama, yaitu diberikan melalui oral atau melalui mulut. Kemudian ini maksudnya QID ya. Quarter in day, atau diberikan sebanyak 4 kali. Apabila sediaan obat itu 250 mg per 5 ml, jadi kira-kira berapa sih akan kamu berikan kepada si pasien? Tetap sama. Jadi kalian lihat dulu nih, komposisinya dalam obat tersebut sediaannya adalah, jadi dalam 5 cc atau 5 ml tadi, sediaan sirup 5 ml tadi itu mengandung 250 mg ampicillin. Sedangkan dokter mintanya adalah diberikan 100 mg. Jadi tinggal kamu masukkan saja order dokternya berapa. 100 mg dikali dengan jumlah larutannya berapa. Jumlah larutannya adalah 5 ml dibagi dengan sediaan obatnya berapa. Sediaan obatnya adalah 250 mg, didapatkan 2 ml. Jadi kalau misalkan untuk sediaan sirup itu biasanya pasien akan minum obatnya menggunakan sendok makan atau sendok teh. Jadi biasanya kalau misalkan singkatan dari dokter itu biasanya ada 1 SDT. S1 SDT itu maksudnya adalah 1 sendok teh. Kalau 1 SDM itu maksudnya adalah 1 sendok makan. Jadi 1 sendok teh itu adalah setara dengan 5 ml. Kalau 1 sendok makan itu setara dengan 15 ml. Jadi kalau yang hasilnya itu 2 ml itu setara dengan berapa? Kalau 1 sendok tehnya adalah 5 ml, berarti 2 ml itu setara dengan setengah sendok teh. Oke, lanjut untuk contoh soal yang berikutnya ya. Tadi kalau misalnya kita sudah bahas tentang kapsul, kemudian tablet, kita sudah bahas tentang sirup. Untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih kalau misalkan nanti kalian dinas di rumah sakit, kemudian kalian akan memberikan injeksi kepada pasien yang sudah diketahui order dokternya. Jadi seperti yang dari awal saya jelaskan bahwa kita tugas sebagai seorang perawat, kita juga harus tahu menghitung tentang dosis obat yang akan kita berikan kepada pasien, tentunya sesuai dengan yang diminta atau diinstruksikan oleh dokter. Nah, di sini ada contoh. Contohnya ini adalah ada injeksi metronidazole. Kira-kira berapa cc dosis yang akan diberikan kepada pasien apabila diketahui nih sediaan injeksi metronidazolnya adalah 500 mg per 100 ml. Sedangkan dokter menginstruksikan kepada kita harus memberikan injeksi itu sebanyak 150 mg. 3 dikali 150 mg itu artinya diberikan sebanyak 3 kali. Dalam satu harinya diberikan sebanyak 3 kali dengan dosis 1 kali pemberian adalah 150 mg. Tetap tinggal kita masukkan saja untuk rumusnya. Jadi tinggal order dokternya tadi berapa. Yang diminta dokter adalah 150 mg kepada si pasien. Jadi 150 mg dikalikan dengan sediaannya, tadi jumlah larutannya berapa? Jumlah larutannya adalah 100 ml. Kalau nantinya di soal misalkan 500 mg per 10 ml, ya jumlah larutannya kalian kalikan dengan 10. Karena di sini ada 500 mg per 100 ml. Jadi dikalikan dengan 100 ml. Dibagi dengan berapa? Sediaan obatnya tadi berapa? Metronidazole adalah 500 mg. Jadi dibagi dengan 500 mg. Dapatnya berapa? 30 ml. Sama dengan, karena 1 ml sama dengan 1 cc, berarti yang akan diberikan kepada pasien adalah 30 cc. Oke, contoh soal terakhir adalah ini tentang obat cefotaxime ya. Jadi kalau kalian nantinya dinas di ruang instalasi gawat darurat atau ruang UGD ya, nantinya kalian akan sering banget melakukan yang namanya skin test.
atau injeksi yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, melakukan injeksi intrakutan atau di bawah jaringan kulit untuk mengetahui pasien apakah dia punya alergi terhadap jenis obat-obatan antibiotik atau tidak. Itu namanya skin test. Di sini kalau misalkan untuk cefotaxime, karena dia bentuknya adalah per vialnya itu serbuk, makanya biasanya kita akan mencampurkan atau melarutkan si serbuk cefotaxime itu dengan apa? Dengan Aquades. Nah, Aquades ini untuk jumlah larutannya itu bermacam-macam ya. Ada yang 5 ml, ada yang 10 ml, ada yang 15 ml. Tapi biasanya akan sering digunakan adalah 5 ml. Sesuai dengan soal di sini yang digunakan adalah 5 ml. Kalau di nantinya kalian aplikatif di rumah sakitnya, kalian disuruh memberikan order kepada si pasien, ya kalian tinggal hitung aja. Ingat kalau misalkan bentuk soalnya itu atau bentuk dalam vialnya itu masih dalam bentuk gram, kalian harus setarakan atau konversikan dulu dalam bentuk miligram ya. Karena pasti nantinya order dokter adalah bentuk miligram. Jadi 1 gram kalau kalian konversikan ke miligram jadinya adalah 1000 miligram. Sehingga sediaan 1 vial cefotaxime tadi karena sudah kalian larutkan dengan Aquades 5 ml, jadi itu artinya cara bacanya dalam 1 vial yang isinya adalah 5 ml tadi itu mengandung 1000 mg cefotaxime. Mengandung 1000 mg cefotaxime. Tinggal kalian masukkan saja sesuai dengan rumusnya tadi. Jadi untuk yang diminta oleh dokter berapa? Tadi mintanya kan coba misalkan kalian injeksi ya kepada pasien 250 mg. Ya tinggal 250 mg kalikan dengan, karena kalian tadi melarutkannya menggunakan Aquades 5 ml, jadi larutannya ya kalian kalikan dengan 5 ml. Kalau kalian melarutkannya dengan Aquades 10 ml ya kalian larutkan dengan 10 ml. Jadi 250 mg kalikan dengan 5 ml, kemudian dibagi dengan sediaannya berapa yang sudah kalian tadi konversikan 1000 mg. Jadi hasilnya adalah 1,25 ml. Nah ingat 1 mili sama dengan 1 cc, jadi 1,25 ml sama dengan 1,25 cc. Jadi kalau misalnya kalian nantinya di rumah sakit memakai speed itu 3 cc, ya kalian tinggal hitung saja. Kalau misalkan hasilnya adalah 1,25 cc, berarti dianya akan ada di angka 1 nantinya. Kemudian 0,25 cc nya bagaimana? Tinggal dihitung aja ya. Jadi kalau misalkan jarak antara 1 ke 2 itu dia ada 10 strip. 10 strip itu artinya itu 10 garis ya. Artinya adalah 10 garis. Kalian bisa hitung sendiri. Jadi dari 1 ke 2 itu kan ada ini, contohnya adalah ada angka 1, kemudian ada 1,5, ada 2. Nah di sini dari 1 ke 2 itu kan stripnya ada 10. Jadi kalau misalkan 1,25 cc berarti berapa? Kalau kalian bulatkan kan 1,25 jadinya berapa? Di kisaran 1,3. Kalau 1,5 kan kelebihan, jadi kurang dari 1,5. Kalau misalkan 1,2 itu juga kurang. Jadi kalian bulatkan saja. Berarti 1 cc lebih 3 strip yang akan kalian ambil. Jadi nanti kalau misalkan kalian aplikatif di rumah sakit, kalian sudah bisa mengimplementasikannya. Jadi yang kalian ambil berapa tadi? Kalau misalkan dia yang diminta 250 mg, yang kalian ambil adalah 1 cc lebih daripada 3 strip. Kalau nanti pas dokter mintanya beda, misalkan mintanya adalah 500 mg. Sebetulnya ini bisa kalian logikakan ya.
Kalau dalam 5 cc-nya itu ada 1000 miligram, berarti 250 kan seperempatnya. Jadi yang kamu ambil ya seperempat daripada si vial tadi. Kalau misalkan nanti 500 miligram, 500 miligram berarti berapa? Kalau 500 miligram berarti dia 2,5 cc. 2,5 cc. Kalau misalkan kalian nanti memakai sped 3 cc ya tinggal nanti pas di angka 2,5 yang akan kalian ambil dari vial tersebut. Kalau nanti misalkan mintanya dia 1000 cc, ya 1000 cc pasti nanti kalian akan memakai sped yang 5 cc. Kalian akan tarik semuanya yang sifotaksim tadi dari angka 0 sampai dengan 5 cc. Artinya semuanya akan diberikan kepada si pasien. Nah, semoga kalian paham penjelasan mengenai dosis obat. Untuk selanjutnya nanti akan ada pembahasan soal. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.